金瓶儿引来的，只是。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-45. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, bebasnya Rubah Langit telah mengakibatkan kekacauan besar di Lembah Fengxiang. Tidak hanya itu, ketegangan kembali terjadi antara para murid dengan para monster ikan. Dan bahkan kali ini para murid tidak segan-segan lagi menghabisi mereka. Untuk Xiaofan sendiri sedang mengungsi bersama Rubah Langit. Ia pun memperlihatkan wujud manusianya yang benar-benar sangatlah cantik. Rubah Langit mode manusia ini bernama Bai. Xiaofan pun yang memberikan cermin api hitam kepada Bai. Ia tahu kalau ini adalah senjata dewa terkuat yang pernah ada. Bahkan jika digabungkan dan formasi 8 api misterius mampu mengubah dunia. Hanya saja tujuan Xiaofan bukanlah itu, melainkan untuk mengobati Biao. Ia pun terus berbicara dengan Bai. Sedangkan di sisi lain, ketua lembah menjadi sangat marah atas apa yang terjadi kepada Lembah Fengxiang. Ia pun meminta Sangguan untuk mencari pelaku yang sebenarnya, supaya bisa mereka tangkap dan diberikan hukuman yang sangat berat. Kembali kepada Xiaofan, berhubung Bai ini merupakan makhluk yang telah hidup sangat lama, jadi dirinya ingin tahu mengenai sebuah informasi. Dia pun mulai menjelaskan mengenai kondisi dari Biao yang tidak kunjung bangun, padahal tubuhnya baik-baik saja dan jiwanya masih ada yang tersisa. Mendengar hal tersebut, Nona Bai pun mengingat-ingatnya dan meyakini masih ada satu cara. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di Lembah Fengxiang, atau lebih tepatnya di mana ketika Xiaofan menanyakan kesempatan hidup yang Biao miliki kepada Nona Bai. Nona Bai memberitahu kalau mereka masih memiliki sebuah jalan. Dan perasaan yang senang, Xiaofan pun memohon untuk diberikan bantuan. Nona Bai yakin Xiaofan pasti sedang membicarakan orang yang dirinya cintai. Ternyata Nona Bai ini sudah pernah melihat orang yang menggunakan mantra penghidupan kembali demi menyelamatkan seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Walaupun keadaan Biao berbeda, tapi selama jiwanya masih ada, maka kemungkinan mereka masih memiliki harapan. Xiaofan penasaran apakah Nona Bai sedang membicarakan klan penyihir hitam dari Pegunungan Siwan. Alasan mengapa Xiaofan ini bisa tahu karena dalam 10 tahun terakhir dirinya telah melakukan pencarian berkali-kali, tapi dirinya tidak menemukan apapun. Semua orang memberitahunya kalau klan penyihir hitam sudah punah ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi Nona Bai tidaklah membenarkan hal tersebut. Karena ia pernah bertemu dengan klan suku penyihir hitam tepatnya 200 tahun lalu sebelum dirinya dipenjara. Jadi bisa dikatakan kalau suku penyihir hitam masih ada setidaknya 500 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut semakin membuat Xiaofan bersemangat. Ia bahkan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Nona Bai pun berencana untuk memberikan bantuan kepadanya. Xiaofan berjanji selama dia bisa menyembuhkan Biao, maka ia akan melakukan apa saja yang Xiao Bai minta. 黑巫族被关前200年。各位朋友，将来无论何时。 Nona Bai agak tidak suka dipanggil sebagai senior, karena bagaimanapun dirinya tidaklah setua itu. Kita pun bingung, apalagi Xiaofan. Jadi dia meminta untuk memanggilnya sebagai siapa. Nona Bai pun memperkenalkan namanya sebagai Xiao Bai. Selain itu dirinya penasaran dengan nama monyet imut ini, karena seharusnya ia adalah monyet bermata 3. Xiaofan pun memperkenalkan Xiao Hui dan sejak kecil dia itu sudah bersamanya. Xiao Bai pun senang karena sepertinya mereka berdua telah ditakdirkan. Setelah semua itu, hari-hari pun terus berlalu. Xiaofan sendiri masih berada di sekitaran Lembah Fengxiang untuk memulihkan dirinya. Sampai padanya ia pun merasakan sesuatu yang mendekati guanya. Karena mereka sudah pernah bertemu, jadi Xiaofan pun memintanya untuk keluar. Yang tentu itu adalah perizin. Dia memberikan pujian kepada Xiaofan yang bisa menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Xiaofan malah memuji balik dirinya karena telah menemukan persembunyian mereka. Perizin yakin kalau alasan mengapa Lembah Fengxiang menjadi kacau balau adalah ulah dari Xiaofan. Akan tetapi dia tidaklah membenarkan hal tersebut. Xiaofan menanyakan apa yang ditemukan olehnya. Perizin tidak mendapatkan apapun dari kejadian ini.
Nah, secara perlahan Xiao Fei mulai keluar dari guanya, yang mana sosoknya itu pun mulai disadari oleh Peri Jin. Ia akhirnya tahu kalau Xiao Fan hanya berbohong saja karena dia tidak bisa menyembunyikan apapun yang ada di hadapannya. Peri Jin memanggilnya sebagai junior yang cantik. Tentu perkataannya membuat Xiao Bei senang. Baru kali inilah Peri Jin melihat Xiao Fan bersama dengan seorang gadis cantik. Padahal dulu dia itu begitu tergila-gila dengan Biao. Apalagi ketika perang besar terjadi di mana Biao tidak segan-segan mengorbankan dirinya hanya untuk Xiao Fan. Bahkan Raja Hantu sampai menjadikannya sebagai murid untuk membantunya menguasai dunia. Xiao Fan juga bahkan rela berkelana selama 10 tahun demi mencari obat untuk Biao. Selama 10 tahun itu jugalah tidak ada satupun gadis yang bisa membuatnya jatuh cinta. Berhubung Xiao Fan telah menemukan tambatan hati yang baru, Peri Jin pun memberikannya selamat. Ia bahkan berencana untuk memberikan selamat juga kepada Raja Hantu. Xiao Yu kesal dengan apa yang dia katakan. 一个舍找寻医治碧瑶小姐，公子重得良县，战乎其山，向鬼王宗主。 Xiao Bei merasa ada kesalahpahaman di antara mereka. Karena malam tadi dirinya itu telah diculik oleh orang-orang kuat dan diselamatkan oleh Xiao Fan. Sedangkan jubahnya itu digunakan untuk menutupi tubuhnya yang indah ini. Di tengah pembicaraan tersebut terlihatlah kalau para murid lembah Feng Xiang berada tak jauh dari sana. Peri Jin pun berusaha untuk pergi karena tidak ingin mengganggu kebersamaan Xiao Fan dengan gadis barunya. Dia yakin kalau tidak lama lagi mereka pasti akan bertemu. Sayangnya, Peri Jin meninggalkan tanda milik murid lembah Feng Xiang, yang mana tentu saja keberadaan mereka pasti akan diketahui. Awalnya, Xiao Fan tidak mencurigai apapun. Sampai padanya, Xiao Bei merasakan ada orang-orang yang datang kemari. Dan benar saja, para murid lembah sudah mengepungnya. Xiao Fan tidak ingin membuat masalah apapun. Para murid lembah menanyakan identitasnya. Xiao Fan memberikan jawaban dan cara menyerang mereka. Alhasil, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Xiao Fan tentu saja dengan sangat mudah mengalahkan para murid itu. Akan tetapi, Xiao Fan menahan diri agar tidak menghabisi mereka. Selain itu, kekuatan dari haus darah semakin menjadi-jadi. Inilah yang sebelumnya dikhawatirkan oleh Xiao Bei. Xiao Fan tidak menduga kalau Peri Jin akan melakukan hal tersebut, dan dia pun mengajak mereka untuk pergi. Xeno berpindah ke hutan bambu di Sekte Xingyu atau lebih tepatnya di mana Lu Suqi berada. Saat ini dirinya sedang mencoba untuk menerapkan teknik yang baru-baru ini dirinya pelajari. Meskipun membacanya sangat mudah, tapi ketika mencobanya Lu Suqi sempat kesulitan. Bahkan dirinya itu harus kembali gagal. Ia penasaran bagaimana Xiao Fan bisa mempelajari hal tersebut. Bahkan ia mampu menggunakan 3 aliran sekaligus dalam pertarungan terakhir mereka. Setelah Lu Suqi pikir-pikir lagi, dia pun sepertinya telah menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dia pun kembali mencoba untuk meniru apa yang Xiao Fan lakukan. Dan benar saja, kali ini putaran teknik yang Lu Suqi lakukan lebih halus dan tidaklah membebani tubuhnya. Apalagi pengendaliannya juga sangat tenang. Dan begini Lu Suqi pun berhasil menerapkan apa yang selama ini dirinya pelajari. Akan tetapi, dia itu dikejutkan dan kedatangan dari Xiao Zhu. Ia tahu kalau Lu Suqi sangatlah berbakat, tapi dia tidak perlu berlatih keras selama beberapa hari ini. Tujuan Xiao Zhu kemari adalah untuk memberitahu kalau guru mereka sedang berbicara dengan ketua sekte. Jadi mereka harus pergi ke sana. Yang mana ternyata berita mengenai lembah Feng Xiang sudah menyebar kemana-mana. Dan kondisi mereka saat ini, lembah Feng Xiang pun melakukan pemblokiran di seluruh area Xianjing Selatan. Mereka terus melakukan pencarian, tapi apa yang mereka cari masih belum diketahui. Dikatakan juga kalau pemilik lembah Yunyilan telah dihabisi. Perkataan Xiao Yichai membuat Do Xuan terkejut. Ia tidaklah pernah mengira kalau lembah Feng Xiang yang dikenal dengan sekte tertutup justru menjadi seperti ini. Apalagi di tengah kondisi yang tidak menentu dari aliran iblis. Sebagai bagian dari aliran kebenaran, Do Xuan berencana untuk memberikan bantuan kepada lembah Feng Xiang. Ia sudah membicarakan hal ini dengan guru Fu Hong dari kuil Tianyin, yang mana mereka akan mengirimkan beberapa murid ke lembah Feng Xiang. Dengan kata lain, Do Xuan akan mengirim para murid berbakatnya. Akan tetapi, untuk pergi atau tidaknya, semua itu adalah keputusannya.
Namun guru Lusuki meminta Dosuanlah yang menentukannya. Dosuan pun meminta Lusuki untuk tidak bertindak gegabah lagi dan menjalankan misi dengan baik. Pada akhirnya Lusuki pun akan pergi ke lembah Fengxiang. 我看就由他。掌门师伯。 Xiao berpindah lagi kepada Xiaofan yang mana saat ini mereka berada di dekat sungai. Xiaobei merasa ini adalah tempat yang pas untuk membandikan Xiaohui. Dinginnya air itu membuat Xiaohui malas mandi. Xiaobei menenangkan Xiaohui dengan memberikannya buah. Godaan besar tersebut tidak bisa ditolak oleh Xiaohui. Dan pada akhirnya dirinya pun dimandikan oleh Xiaobei. Entah kenapa Xiaofan tidak mencium aroma apapun dari Xiaohui. Xiaobei mewajarkan hal tersebut karena seorang pria tidak akan bisa mencium aroma itu. Xiaobei bahkan harus memegang erat Xiaohui baru bisa merasakan aromanya. Jadi setelah bertemu langsung dengan peri jin, ia pun bisa tahu dari mana aroma samar-samar itu berasal. Xiaofan agak kesal dengan tindakan yang peri jin lakukan. Melihat Xiaobei dan Xiaohui yang sedang bermain-main membuat Xiaofan tersenyum. Apalagi kecantikannya itu membuat Xiaofan gagal fokus. 闻到了若有若无的香。祸水东移。 Xian lalu berpindah lagi ke Raja Hantu yang mana sedang melakukan ritualnya untuk terus menyerap kekuatan dari para binatang ilahi. Proses ini terus dirinya lakukan tanpa mempedulikan teriakan kesakitan dari para binatang. Raja Hantu menjadi bersemangat karena rencananya berjalan dengan sangat lancar. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Raja Hantu pun mulai pergi keluar. Yang mana di sana dia diberitahu pesan dari Beihu mengenai gunung berapi yang tiba-tiba saja meletus di lembah Fengxiang. Inilah yang menyebabkan perubahan langit dan bumi. Sayangnya Xinglong tidak terlalu tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Karena saat ini lembah Fengxiang telah memblokir semua jalan utama mereka yang seakan-akan sedang mencari sesuatu. Raja Hantu pun menjadi semakin penasaran, bahkan ini sampai di Xianjing Selatan. Dan begini sudah jelas kalau pengaruh lembah Fengxiang ternyata sudah sampai di Xianjing Selatan. Masalah ini pasti bukan disebabkan oleh orang biasa, karena bagaimanapun lembah Fengxiang belum kunjung menangkap dalangnya. Raja Hantu yakin kalau ini adalah ulah dari Xiaofan, karena selain dia siapa lagi yang bisa melakukannya. Berhubung kondisi lembah Fengxiang sedang bermasalah, Raja Hantu yang menunggu apa yang akan terjadi di sana. Apakah mereka bisa bertahan dari serangan para manusia ikan atau tidak? Setelah semua itu kita kembali lagi kepada Xiaofan yang terus berhati-hati dan elang pengintai lembah Fengxiang. Xiaobei memintanya agar tidak menarik perhatian, karena bagaimanapun lukanya masih belum sembuh. Alhasil mereka pun mencoba untuk terus menghindari tempat tersebut. Nah, jauh di sebuah tempat kita pun diperlihatkan dengan gua yang begitu misterius. Orang-orang yang senang karena saat ini lembah Fengxiang sedang sibuk. Tapi mereka khawatir juga kalau keberadaan langit dan bumi misi akan sulit ditemukan untuk sementara waktu. Selain itu, lembah Fengxiang telah menyalakan kembali api hitam. Mereka pun yakin kalau hari yang ditunggu-tunggu tidak akan lama lagi. Beliau ini dipanggil Kuroki dan tempat ini memiliki pola yang tidak begitu asing. 焚香谷自那一天。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.